Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Berikut saya akan membagikan cara mengubah kuota belajar Kemendikbud menjadi kuota reguler atau kuota umum, sehingga kita dapat browsing atau internetan dengan menggunakan kuota tersebut. Jumlahnya lumayan, sekitar 37 GB untuk guru, 30 GB untuk siswa. Ini kuota yang cukup besar dan saya yakin kuota ini tidak akan habis sampai masa waktunya, sekitar kurang lebih 1 bulan. Nah, tapi terlebih dahulu harus menginstal aplikasi VPN. Nah, apa itu aplikasi VPN? Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk merubah kuota belajar tersebut menjadi kuota reguler atau kuota umum, ya. Jadi terlebih dahulu kita menginstal aplikasi namanya aplikasi Anonitun, ya. Nah, di situ saya pakai Anonitun. Nah, Bapak, Ibu atau anak-anak siswa-siswi bisa menginstalnya di Play Store. Nah, berikut caranya. Kebetulan saya di sini sudah menginstalnya. Jadi Bapak Ibu yang atau siswa-siswi yang belum menginstalnya, silakan menginstal dulu. Masuk ke Play Store, kemudian ketik Anonitun. Nah, ini Anonitun aplikasi. Nah, ini tinggal install ya. Nanti saya kan sudah menginstalnya, ya. Nah, saya tinggal buka. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan style setting. Jadi kita klik ini style setting. Nah, di sini saya sudah rubah semua untuk bisa digunakan untuk merubah kuota Kemendikbud belajar, ya, menjadi kuota reguler atau kuota umum. Nah, lihat di situ style tune on off, ya. Kita tadinya itu off, jadi saya on kan, ya. Nah, kemudian di situ ada connect protokol, kita ganti menjadi SSL, ya. Sudah. Kemudian connection port kita ganti menjadi 443. Nah, sini saya sudah ganti, ya, menjadi 443. Kemudian scroll ke atas, ya. Nah, di situ ada Advanced SSL setting, ya. Nah, itu tadinya tidak tersetting, sekarang saya setting. Nah, di situ ada edit SSL setting. Sekarang diklik itu. Nah, Spop SNI host dicentang. Tadinya kan tidak, ya, dicentang. Kemudian Spop host sport dicentang juga. Tadinya tidak dicentang, sekarang dicentang. Kemudian di situ Spop host kita ganti menjadi www.whatsapp.com. Nah, kenapa www.whatsapp.com, ya? Karena kuota Kemendikbud itu mengcover, ya, untuk aplikasi WhatsApp, ya. Saya sudah coba Ruang Guru, saya coba Classroom, saya coba beberapa aplikasi atau web yang diperbolehkan oleh kuota belajar tersebut, tetapi tidak berhasil. Nah,
ketika saya mengganti dengan aplikasi WhatsApp ya, ternyata berhasil ya. Nah, jadi SPOP hostnya kita ganti www.whatsapp.com. Jangan sampai salah ya tulisannya, karena kalau salah pasti tidak akan bisa connect ya. Kalaupun connect, dia tidak akan bisa browsing ya. Tetap dia memakan kuota reguler atau kuota umum Anda ya. Kemudian SPOP portnya kita ganti 443 atau kita isikan 443. Di sini saya sudah mengisi ya. Nah, ini di atas ya SPOP hostnya yang WhatsApp itu, jangan lupa ya, jangan sampai salah titiknya tulisannya. Kalau bisa gunakan saja tulisan kecil ya. Ini saya gunakan huruf kecil. Nah, jangan lupa salah penulisannya, dan pasti tidak akan nyambung atau tidak akan connect. Kalaupun connect, yang termakan itu adalah kuota reguler Anda ya, bukan kuota belajar Anda ya. Jadi itu saya harus diperhatikan. Kemudian SPOP portnya saya sudah ketik 443, disamakan dengan halaman yang di sebelahnya ya. Kemudian setelah itu kita klik OK ya. Nah, setelah beberapa rangkaian di atas ini kita jalani, kemudian kita save. Nah, setelah di save, kita masuk ke pengaturan negaranya ya. Nah, ini negara banyak pilihannya, kita mau connect nembaknya kemana. Ini beberapa negara, ini tergantung sama kekuatan sinyalnya ya. Nah, kalau di sini saya pakai best performance atau performa terbaik ya. Kenapa saya pilih best performance? Dia akan mencari sendiri negara mana yang mempunyai jaringan satu sinyal yang kuat, dan biasanya kekuatan jaringan itu sangat dipengaruhi oleh banyak tidaknya orang yang menggunakan jaringan itu ya. Jadi saya di sini pakai best performance itu terbaik ya. Jadi dia akan mencari sendiri negara tujuan untuk sinyalnya ya. Dia akan mencari sendiri apabila yang menggunakannya itu sedikit ya, dan jaringannya kuat. Jadi kita tidak perlu repot-repot memilih negara yang kita tuju untuk plot jaringan kita ya. Nah, saya pasang di situ memilih best performance ya. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita mencobanya, ada baiknya terlebih dahulu kita cek kuota data kita ya. Nah, sekarang saya mau cek ya. Nah, kita masuk di pencarian ya. Ketik, karena saya pakai Telkomsel ya, ketik bintang 888 pagar, kemudian cari. Nah, ini kuota belajar saya dari Kemendikbud 25,78 GB. Kuota internet saya 9 GB ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah cek ya sebelum kita uji coba. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, setelah tadi disetting semua sudah oke. Nah, kita tinggal pencet atau klik connect.
Nah, kalau sudah ada tulisan disconnect, berarti Anda sudah nyambung. Ini kecepatannya di bawah, ini kita bisa dilihat kecepatannya ini di bawah ya. Jadi ini sudah bisa digunakan. Nah, kita coba buka atau browsing di Google ya. Atau kita coba buka YouTube. Nah, ini biasanya memakan data yang banyak ya kalau YouTube. Nah, kita buka video apa saja. Nah, contoh saya putar bola ya. Geico's whole 15 minutes thing, that came from me. My first idea was, in 1/4 of an hour, your savings will tower. But that's not catchy. So I thought, 15 minutes, 15% serendipity. Geico. What do they look like without Ings? Yeah, McCarthy in goal. Stevens slots in a left back for Bertrand, who's unavailable. Vestergaard and Bednarik. Two center backs and Walker Peters at right back. Ward-Prowse and Romeu in the center of midfield. Jadi ini untuk mencoba saja ya. Nanti kita jalankan dulu sebentar. Nanti setelah mungkin sekitar 1 menit baru kita cek lagi apakah kuota belajar kita terpakai atau tidak, atau malah kuota data kita atau kuota internet kita yang terpakai. Saya rasa sudah cukup ya. Nah, kita cek lagi data kita. Nah, coba lihat kuota internet saya masih tetap ya 9,05 giga. Ini 9,05 giga. Sebelum kita coba tadi ke YouTube, kuota belajar itu 25,78 GB. Sekarang 25,76 GB. Berarti sudah terpotong sekitar 20 MB ya. Jadi ini bisa terbukti ya bahwa yang terpotong itu adalah kuota belajar kita ya. Ini yang sebelum saya gunakan Anonitum tadi, setelah saya setting ya. Ini posisinya di 25,78 GB. Nah, setelah saya putar YouTube, dia menjadi 25,76 GB. Berarti sekitar 20 MB ya terpotong dari kuota belajar saya. Karena tadi YouTube-nya saya cuma bukanya sebentar ya. Coba kalau Bapak, Ibu atau siswa-siswi menggunakannya dengan lama ya pasti banyak yang terpotong. Nah, di sini sudah berhasil ya. Saya rasa aplikasi ini cukup baik digunakan untuk merubah kuota belajar Kemendikbud menjadi kuota umum atau kuota reguler. Daripada terbuang sia-sia, mending kita memanfaatkan untuk browsing hal-hal yang positif ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.